Ya, hari ini kita kembali lagi dalam obrolan kita. Saya hari ini bersama Bung Rey aja berdua. Nah, Bung Jerry lagi sibuk nih, dia sedang keluar kota. Nah, Bung Rey, ini banyak sekali hal yang rasanya perlu kita cermati dalam perkembangan kita waktu-waktu terakhir ini. Ya. Tapi hari ini kita mau fokuskan kedua hal obrolan kita ini. Yang pertama soal pernyataan Presiden Prabowo soal pemilihan secara langsung ini tidak efektif, biayanya sangat mahal. Karena itu kalau bisa disepakati aja udah. Ini model cara kayak begini. Dia mau mengatakan bahwa pemilihan secara langsung ini sudah tidak efektif lagi, biayanya sangat mahal. Jadi kembali lagi lah, kita dipilih oleh DPRD, begitu. Atau bahkan jangan-jangan ada juga pemikiran nggak perlu dipilih oleh DPRD, ditunjuk aja, seperti zaman Orde Baru itu gitu. Jadi pernyataan ini menurut saya penting sekali kita cermati dan kita diskusikan, dan menurut saya jangan dianggap ini hanya sebatas pernyataan politik biasa. Pernyataan seorang presiden itu pasti sudah dipikirkan secara serius, dan juga sudah dipikirkan langkah-langkah berikutnya. Ya sekarang kan sama seperti ketika isu soal 3 periode itu kan, kita pikir cuma isu politik aja. Ternyata semua terbongkar kan, bahwa memang selalu melalui perencanaan. Nah karena itu penting sekali kita diskusikan pada kesempatan ini. Lalu kemudian yang kedua, ini soal proyek strategis nasional. Publik selama ini mungkin tidak pernah tahu apa itu proyek strategis nasional, dan sebetulnya proyek strategis nasional ini hanya yang ramai itu kan hanya PIK 2 sama BSD aja. Ternyata proyek strategis nasional ini banyak sekali. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa PIK 2 dan BSD itu menjadi ramai sekarang ini gitu, sampai bosnya Agung Sedayo Group itu angkat bicara gitu. Nah, tapi saya mau ke ini dulu, ke Bung Rey dulu soal pernyataan Presiden soal pilkada. Kenapa ini menarik sekali? Pertama, ini disampaikan persis di awal dia menjadi presiden. Ini baru berapa bulan loh ini jadi presiden. Itu udah langsung. Artinya itu sudah perhatian yang serius. Yang kedua, kita ini baru saja menyelenggarakan pilkada. Gugatan ke MK itu masih jalan tuh. Bagaimana Bung mencermati atau menanggapi pernyataan Pak Prabowo, dan semua partai politik bungkam, Bos? Gimana Anda melihat itu? Ini ada jawaban serius, ada jawaban bersanda. Oke. Gitu. Tapi pernyataan itu tidak dianggap bercanda kan? Iya, nanti kan kita lihat. Nah, mau jawaban bercanda dulu apa mau jawaban serius dulu? Ya dua-duanya boleh. Iya, bercanda dulu lah ya. Mumpung tidak dilarang. Kan ini sebetulnya awalnya itu diungkapkan oleh Pak Bahlil. Ya. Di dalam hari ulang tahun Golkar yang ke-60 ya. Ya. 60 gitu. Bahwa menurut beliau pilkada ini biayanya mahal sekali gitu. Nah, saya sih menanggapinya dengan mengatakan ya mahal dong kalau di banyak tempat Golkar kalah kan, gitu. Termasuk di Jakarta, di Jawa Barat gitu, Golkar kan kalah gitu. Ya tentu berapapun biaya yang dikeluarkan pasti mahal kalau posisi Golkarnya lagi kalah kan, gitu. Kalau lagi menang ya biasa-biasa aja. Pasti nggak ada pernyataan itu. Hah? Pasti pernyataan itu juga nggak muncul kalau menang. Kalau iya, kalau banyak menang. Nah, kalau menang pasti mengatakan kita makin kuat kan. Betul. Jadi karena kalah, istilah saya ngambek gitu. Ngambeknya nggak tanggung. Dan ini memang terpuruk, Bung. Itu dalam sejarah pilkada Golkar, secara langsung ini yang paling terpuruk. Paling terpuruk itu. Nah, cuman ngambek kan, ngambeknya itu nggak ketulungan, Mas. Langsung minta pilkadanya aja diubah gitu.
Ini kan ngikutin Pak Jokowi sebelumnya. Ini ngambek atau curhat lah ya? Ya, dua-duanya. Pak Jokowi itu kan juga begitu. Kalau ada aturan yang menurut dia nggak bisa membawa dia ke pencapaian yang inginkan, ya aturannya diubah gitu loh. Ya kan? Jadi bukan kemauannya yang ditunda, bukan aturannya yang diubah gitu kan. Nah, lahirlah Omnibus Law gitu kan, lahirlah ini, lahirlah itu dan sebagainya. Iya. Nah itu jawaban bercandanya, Mas. Ini karena Golkar ngambek, kalau di mana-mana, ya tentu ya mahal lah biaya itu gitu. Nah, kalau jawaban serius ini, kita padukan di antara dua tokoh ini, kan kalau Bahlil itu mau mengungkapkan mahal dari aspek peserta. Yang dikeluarkan oleh peserta itu mahal sekali lah, gitu. Nah, kalau kita baca pernyataannya Pak Prabowo, yang dimaksud mahal di situ dari aspek penyelenggara. Jadi dua-duanya nih, dapat yang pesertanya oke, yang disebut mahal oleh Bahlil, penyelenggaraannya juga oke, disebut mahal oleh Pak Prabowo. Tapi benarkah klaim ini? Nah itu kan jadi pertanyaannya ya Mas ya gitu. Nah mari kita lihat dulu pernyataan Bahlil. Benar nggak pilkada ini mahal? Nah selalu saya ingin katakan, tolong tunjukkan ke saya mana data yang menunjukkan pilkada ini mahal. Gitu. Nah satu-satunya yang bisa kita review untuk melihat apakah pilkada ini mahal atau tidak itu kan laporan dana kampanye mereka ke KPU kan. Gitu ya. Kalau ditilik laporan dana kampanye mereka ke KPU, hampir jarang ditemukan individu atau paslon yang melaporkan pengeluarannya misalnya sampai 50 miliar. Hampir jarang ditemukan. Bahkan di kelas pilgub pun, atau pemilihan gubernur, yang kalau diteliti nih, mungkin paling hebat mereka laporkan tuh 10 miliar per pasangan gitu ya kan. Nah, apalagi di pilkada kabupaten kota, besar kemungkinannya kan lebih kecil dari yang di pilgubnya gitu. Nah, kalau melihat ke situ, maka pertanyaannya mahalnya yang di mana? Umumnya dana laporan kampanyenya itu hanya 7 miliar kok, 8 miliar. Paling jauh mungkin 10 miliar atau paling jauh mungkin 50 miliar. Rasanya hampir jarang ditemukan bahkan yang melaporkan 50 miliar pengeluarannya gitu. Ingat loh ya Mas ya, kalau Anda teliti kembali dana laporan kampanye Pilpresnya Pak Prabowo 2024 yang lalu, beliau hanya mencatatkan 207 miliar habisnya. Itu untuk seluruh Indonesia loh, Mas. Nah, Anda bagi saja kalau 207 miliar misalnya kan dibagi 33 provinsi lah saat itu. Itu habisnya berapa, Mas? Itu kan paling cuma 10 miliar per daerah gitu. 10-11 miliar per daerah kan? Per provinsi gitu. Nah, Ganjar melaporkan 0,5 triliun, 500 miliar sekian gitu. Mungkin menurut saya lebih realistis itu gitu dibandingkan dengan 207 miliar gitu. Lagi-lagi pertanyaannya adalah di mana mahalnya gitu. Ada dua. Kalau melihat laporan dana kampanye mereka. Tapi kalau mereka mengatakan di luar itu ada, ya artinya Anda nggak jujur. Iya. Nah, kalau Anda nggak jujur, jangan dong sistemnya yang dirubah. Andanya yang harus berubah gitu loh. Ya kan? Anda nggak jujur, nggak melaporkan semua pengeluaranmu yang dinyatakan di dalam undang-undang bagian dari dana kampanye itu gitu. Misalnya apa? Ya misalnya Anda bagi kaos lebih banyak, bagi ini lebih banyak, dan itu artinya nggak jujur. Termasuk di dalamnya Anda beli perahu macam-macam, Anda nggak mahar jujur, ya. Gitu, ya. Nah itu artinya kalau Anda nggak jujur terhadap laporan dana kampanye, lalu Anda tiba-tiba mengatakan sistem dirubah karena menurut Anda mahal, itu artinya permintaan orang yang nggak jujur gitu loh saya. Nah oleh karena itu ya sudah secara moral, secara politik itu harus diabaikan, iya dengan sendirinya gitu. Nah, tapi kalau terkait dengan penyelenggaraan Masnya, saya cek ulang lagi ya. Pilkada kita tahun 2024 ini menghabiskan, saya naikkan aja, karena secara resmi kita lihat itu hanya menghabiskan 38, sekian triliun untuk pilkada 2024 dalam konteks penyelenggaraan. Kita turunkan, kita naikkan menjadi 40 triliun kan. 40 triliun Bas dibagi 204 juta pemilih. Gitu. Berapa artinya gitu? Itu mungkin setiap per kepala itu hanya sekitar 300 ribuan. Jadi per kepala itu hanya mendapat 300 ribu untuk satu kali pilkada yang dilaksanakan 5 tahun.
Jadi kalau misalnya 300.000 ya Bas ya, kita bagi 5 aja, itu berapa? Kan cuma cuma berapa itu? 100 berapa? 17.000 sampai 20.000 mungkin per tahun. Itu kalau dibelecetin lagi gitu. Misalnya menjadi 11 bulan, 12 bulan per tahunnya itu. Alias nggak sampai deh Bas 20.000 per bulan tuh dikeluarkan untuk rakyat supaya dia bisa menggunakan hak pilihnya di pilkada 5 tahun itu. Lantas pertanyaannya di mana mahalnya? Gitu lah Mas. Ini nanti kita hubungkan dengan soal IKN yang Anda sebutkan itu tadi. Ya, kan? ya. Nah ini di mana mahalnya? Bagi saya pilkada ini bukan mahal. Yang ada itu ada pelit gitu loh. Pemimpin-pemimpin kita ini pelit apa? Pelit untuk mengalokasikan dana bagi rakyat agar dapat menunaikan haknya. Yaitu haknya apa? Salah satunya yang paling tinggi itu adalah hak dia memilih ya kepala daerah mereka, dia memilih presiden mereka gitu. Kan itu haknya yang paling tinggi itu dalam konteks berbangsa dan bernegara kan gitu ya. Dia bebas memilih siapa yang ia inginkan sebagai calon pemimpin. Yang kalau kita kalkulasi nggak lebih dari 20.000 per bulan dialokasikan kepada setiap warga negara. Lu tiba-tiba Anda mengatakan itu mahal gitu. Nilai persisnya begini, Mas. Pilkada 2022 kita menghabiskan 29,9 triliun. Pilkada 2024 38,2 triliun. Nah, itu kalau kita gabungkan ditambah dengan 31, triliun kan di 2022 itu 71 triliun. 71 triliun itu Bas, kalau dibagi dengan 204 juta pemilih, ya kan cuma 348.000. Sebentar. Itu bisa digabungkan dong, 22 dengan 2024. Makanya ini aja saya gabung Bas, itu yang saya mau catatkan kan. Ini saja saya gabung dari pemilu kita yang 2022 dengan pemilu kita yang 2024 gitu ya. Totalnya hanya menghabiskan 71 triliun. 71 triliun itu kalau dibagi dengan 204 juta pemilih di Indonesia, itu artinya setiap pemilih itu hanya diberikan dana Rp348.039 alias per bulannya itu hanya sekitar per 2 kali alias per 1 tahunnya, per 1 pilkadanya itu cuma Rp174.000 per 1 kali pilkada. Nah, kalau Rp740.000 dibagi 10 tahun, itu artinya per tahun kita hanya memberi 17.400 sekian per tahun, Mas. Nah, kalau kita lihat yang sekarang 38 triliun ya dibagi dengan 204 juta ya pemilih, itu artinya setiap pemilih hanya mendapat 146.274.000. Apa mahalnya 140 untuk 5 tahun, Bas? Itu yang saya sebut. Jangan sebut ini mahal. Yang ada adalah Anda yang pelit, gitu menurut saya. Ya itu kalau dilihat dari berapa besar negara mengalokasikan anggaran untuk pilkada kan. Jadi tadi Bung Rey mengatakan dari laporan dana kampanyenya calon presiden sampai calon kepala daerah itu nggak ada yang besar, kecil-kecil. Laporan mereka, ya kan? Itu kayak yang resmi. Sementara diakui oleh ketua-ketua partai termasuk Bahlil itu mengatakan bahwa ini sangat mahal. Presiden juga mengatakan ini sangat mahal. Artinya tadi Bung Rey mengatakan laporan dana kampanye itu tidak jujur. Ada yang kebohongan situ. Nah, dalam fakta politik kita hari ini memang yang tidak disampaikan tidak disadari oleh partai politik, yang membuat ini mahal ini kan partai politik juga. Ya kan? Mahar politiknya yang juga gila-gilaan. Meskipun di publik ngaku nggak ada mahar, tapi dalam prakteknya maharnya luar biasa. Yang kedua, praktek money politiknya juga udah sangat vulgar sekarang ini. Sehingga ya calon itu ya dalam tanda petik diperas oleh partai, lalu kemudian di sisi lain pada saat kampanye, masyarakat juga akhirnya, bukan masyarakat, si calon itu lebih banyak menghalalkan segala cara sekarang. Bagi-bagi duit supaya dapat suara gitu. Nah ini kan hal-hal yang mestinya jujur dievaluasi dan terbuka. Lalu kemudian berikutnya kalau serius
ketua partai dan presiden mau beresin itu, pastikan bahwa partai itu nggak ada mahar. Atau kita berpikir sistem atau cara gimana supaya model bayar ke partai politik itu ditiadakan. Gitu. Itu kan yang mesti dipikirkan. Gitu. Nah, bukan dengan cara ya kalau ini kita nggak mahal, lalu kemudian kita cari yang paling efektif. Nah, cari yang paling efektif itu dipilih satu pilihannya kan sama seperti sebelumnya. Kita ini punya 3 pengalaman sekarang ya. Kepala daerah itu ditentukan oleh pemerintah pusat, kepala daerah dipilih oleh DPRD, dan kepala daerah dipilih secara langsung. Kita ini punya pengalaman di 3-tiganya. Kalau mau ngomong yang efektif, kita bilang ya sekarang dipilih oleh DPRD. Betul nggak efektif dipilih oleh DPRD? Jangan-jangan maharnya juga nanti akan sama mahalnya dengan yang sekarang, atau bisa lebih mahal. Karena begini, untuk gubernur, taruhlah 55 anggota dewan, sampai yang 100 lebih. Kan provinsi ada yang paling sedikit jumlah ininya kan 55 orang. Sampai yang ada 100 lebih gitu. Ya kalau 1 miliar aja satu anggota, sudah habis 55 miliar kan? Itu baru anggota, belum partai politiknya. Jadi kata siapa ini juga efektif kalau dipilih oleh DPRD? Maka kemudian jangan-jangan nanti muncul ya udah ditentukan oleh pusat aja kepala daerah. Maka nah ini yang hati-hati betul kita cermati. Tapi saya sih begini Bung Dey, saya nggak percaya bahwa ide ini hanya terkait pilkada. Jangan-jangan memang dibalik wacana soal pilkada ini dirubah. Jangan-jangan terbersit juga agenda besar bahwa pilpres juga tidak dipilih oleh rakyat. Itu gimana menurut Bung Rey? Ini bukan terbersit, kan udah berkali-kali diungkapkan oleh mereka kan. Kalau Anda baca kembali pernyataan Pak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR yang lalu, kan sudah berulang kali dikatakan bahwa sebaiknya pemilihan presiden itu kembali ke MPR. Kan itu salah satu bagian dari yang mereka inginkan dari amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu bukan lagi kecurigaan, memang udah sangat terbuka mereka menginginkan itu. Dan itu kan maksud saya, ini kita mencermati karena yang membuat pernyataan sekarang kan presiden. Presiden Prabowo pula. Iya kan, kalau Presiden Prabowo itu memang sejak dari awal pikirannya begitu, Mas. Jadi ini sebetulnya. Oh, jadi Bung Ray tidak heran kalau enggak heran. Nah, istilah saya itu keluarga besar Golkar itu, atau bukan keluarga besar Golkar, keluarga besar Orde Baru istilah saya. Memang cara berpikirnya begitu, Mas. Nah, keluarga besar Orde Baru itu apa ya? Golkar, ya Gerindra. Itu kan keluarga besar Orde Baru. Memang cara berpikirnya adalah masa lalu, karena yang ideal bagi mereka itu apa yang terjadi di zaman Orde Baru. Gitu. Pemilihannya nggak langsung, ya kan? Presidennya dipilih melalui MPR, gitu loh kira-kira. Nah, ini memang cara berpikir mereka umumnya begitu, Mas. Nah, ini yang terjadi sekarang. Sekarang pakai lagu soal mahalnya pembiayaan pilkada. Kita udah belejetin tadi tuh. Mana mahalnya setiap orang cuma 186.000 kok. Itu 5 tahun loh, Mas. Artinya kalau kita tabung per tahun aja, bagi aja tuh 186.000 bagi 60 bulan. Berapa itu sebulan gitu loh. Makanya saya mengatakan bukan mahal, yang ada tuh Anda pelit. Pelitnya apa? Pelitnya untuk memberi fasilitas bagi warga negara menunaikan haknya. Hak apa? Hak memilih dan dipilih, dan itu hak yang paling penting di dalam negara yang demokratik gitu loh. Nah, itu satu. Lagi pula pada tingkat tertentu is okay lah kalau mau dianggap ini terlalu mahal. Bisa kok kita efisienkan. Contohnya apa? Kita evaluasi di Bawaslu-nya, perlu nggak Bawaslu yang begitu besar itu gitu, dengan kinerja seperti yang sekarang misalnya. Dan partai politiknya. Ya, kalau partai politik ini kan hubungannya tadi dengan pembiayaan yang berhubungan dengan peserta gitu. Nah, saya mau ngambil yang dari pernyataan Prabowo yang berhubungan dengan penyelenggaraan gitu. Nah, ini Bawaslu-nya bisa kok kita evaluasi tuh. Masih perlu nggak? DKPP kayak begitu tuh masih diperlukan nggak? Dan sebagainya. Bahkan KPU dengan
kelembagaan seperti sekarang masih diperlukan kan dengan mekanisme permanen seperti iya, dengan mekanisme pemilihan yang lebih simpel sebetulnya gitu. Dan ini kalau 2029 nanti disatukan, Pilpres dan pilkada disatukan, maka nggak perlu lagi permanen. Dan itu dia, ini lebih ringan lagi sebetulnya biayanya. Itu Biayanya akan lebih murah lagi. Nah dia akan nambah bukan karena adanya nambah ya karena mungkin pemilihnya nambah. Kalau pemilihnya nambah ya otomatis dia nambah. Nah itu yang terjadi. Tapi secara umum makin ke sini ya pemilunya makin sedikit biayanya. Bisa diringkas. Apalagi kalau menggunakan teknologi. Itu makanya. Nah dulu itu kan kita rumit karena transportasi kan. Akomodasi, bagaimana membawa surat suara dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah nanti kan asumsinya makin canggih, makin baik. Nanti tinggal mungkin 2-3 hari ini cetak sendiri deh di daerah sendiri masing-masing gitu. Dengan kualitas begini macam-macam dan sebagainya. Itu dengan sendirinya akan mengurangi beban pemilu gitu ya. Atau nggak perlu dicetak. Nah yang paling saya miris itu adalah kenapa Pak Prabowo, Bung Bahlil kok konsen sekali mengubah sistem pemilu karena dianggap oleh mahal. Kayaknya mereka gusar sekali, bukan hanya gusar tapi seolah-olah, waduh, mau betul-betul efisiensi betul. Tapi saat yang bersamaan kan pemerintahan mereka menghabiskan begitu banyak uang gitu maksud saya. Iya. Kan menterinya 44, ya kan? Belum lagi turunannya ke bawah, staf ahli bawah staf lagi, ya kan? Belum lagi dirjen macam-macam dan sebagainya itu aja udah berapa miliar uang kita habis nih. Iya. Jadi jumlah kabinet makin besar, belum lagi dewan-dewan, menteri, wakil menterinya juga bertambah banyak, staf ahli, ya kan? Staf ahli juga bertambah banyak. Staf ahli masih ada lagi tuh. Gitu. Jadi komisi-komisi negara ini juga banyak sekali dan tidak efektif. Dan sebagainya. Jadi memang tidak, itu cara berpikirnya tidak konsisten. Ya itu satu hal. Coba dong kalau mau efisienkan dulu tuh dana bagi kementerian. Jadi jangan uang untuk rakyat yang dikebisin gitu loh. Dan ini kalau kita bicara soal alokasi anggaran setiap kementerian untuk dana sosialisasi, ini berlipat-lipat dari jumlah ini. Berlipat-lipat. Dan kita ngomong soal Pak Jokowi pernah ngomong sendiri soal pengentasan stunting. Dana untuk stunting itu jumlahnya sangat besar. Tapi itu dihabiskan 80%-nya itu untuk sosialisasi. Bukan untuk mengatasi stuntingnya sendiri, tapi untuk sosialisasi. Siapa yang menikmati dana sosialisasi itu? Ya pejabat, ya orang di birokrat di kementerian itu, di daerah, lalu kemudian para politisi di parlemen. Mereka yang menikmati itu semua. Sementara alokasi anggaran negara untuk pilkada langsung atau pemilihan secara langsung itu ini menjadi momok. Sementara partai politik sendiri tidak berbenah diri. Betul. Ya kan? Nah termasuk begini Mas. Politisinya itu cenderung menggunakan jalan pintas, menghambur-hamburkan uang untuk membeli suara rakyat. Itu tidak dibereskan. Nah itu yang saya mau tanyakan ke Bung Bahlil. Masalahnya jangan-jangan bukan di pilkada langsungnya, tapi di kepengurusan yang Anda kelola, lebih khusus lagi di kepemimpinan Anda. Udah pernah nggak dievaluasi? Ya. Bahwa kenapa pilkada, di pilkada ini Golkar kok seperti terjerembab gitu? Ada nggak evaluasinya? Gitu. Kok tiba-tiba kesimpulannya pilkada jangan pakai langsung deh, gitu ya? Nah, kenapa gitu? Karena hanya hitungan bulan, sekitar 6 bulan, 7 bulan kan. Dari Februari Anda naik sekali di bawah kepemimpinan Airlangga, saat itu menjadi partai politik dengan kemenangan kedua terbesar, gitu. Kok tiba-tiba di pilkada anjlok sekali di bawah kepemimpinan Bahlil gitu. Nah, apakah perubahan kepemimpinan ini pada tingkat tertentu mengakibatkan perolehan suara Golkar di pilkada itu merosot? Kan itu harus dievaluasi. Nah, ya memang itu kalau kita ngomong soal Golkar sendiri, memang ini agak aneh, Bung Ray. Di Golkar itu biasanya sebelum pilkada atau pemilu legislatif atau pilpres, itu biasanya partai itu menetapkan target. Lalu dari target yang ditetapkan itu, maka kemudian dibuatlah rencana strategisnya untuk mencapai target itu. Nah, kalau tidak mencapai target, biasanya itu menjadi bahan evaluasi yang serius. Tapi kali ini saya belum
mendengar paling tidak di internal Golkar itu membicarakan serius soal terpuruknya capaian Golkar di pilkada ini. Yang nyata-nyata misalnya, apa alasan membawa Ridwan Kamil ke Jakarta? Lalu bagaimana Golkar menjaga suara di Banten kok bisa terbalik gitu? Dari yang 70% kok malah jadi kalah dan kalahnya drastis dan sebagainya gitu. Itu ada evaluasinya enggak? Jadi jangan dong kemauan rakyat yang diobok-obok padahal masalahnya pada kepemimpinan gitu loh kira-kira misalnya. Jadi ya memang momen itu dimanfaatkan Bahlil memang pada saat momen ulang tahun ini untuk menunjukkan bahwa oh ini Golkar ini solid. Dengan acara ulang tahun itu kan dia show force betul. Lalu kemudian di depan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa wah saya mengajukan ide-ide yang kira-kira searah dengan pikiran Presiden lah begitu. Nah, dan memang lucu di internal Golkarnya sendiri ya seperti itu. Menurut saya orang-orang Golkar itu menjadi kehilangan nalar warasnya gitu. Semua orang menjadi bungkam, menjadi diam. Begitu sementara kondisi partainya terpuruk kayak begini. Ini baru awal. Kita nggak tahu perkembangan lebih. Tapi oke lah. Kita sebutkan tadi Bung Bas, kan kalau di Pilpres itu kan jelas targetnya kan. Jadi calon presiden. Kan di Pilpres itu kan. Meskipun nggak kejadian, tapi kan sudah ditetapkan di Rapimnas bahwa target Partai Golkar itu harus jadi calon presiden. Nah di pilkada ini kita nggak mendengar targetnya menang di beberapa tempat gitu misalnya. Nah target dari ketua umum sebelumnya itu 60%. Di pilkada. Di pilkada ini Pak Erlangga menargetkan ini 60% bahkan lebih. Itu targetnya karena pilkada sebelumnya kita lebih dari 60% capaiannya. Nah target. Nah lalu kemudian kan target itu dilanjutkan oleh Bahlil. Tapi faktanya hari ini berapa? Ini sudah sangat terpuruk, tapi lagi-lagi internal Golkar menurut saya hari ini itu semua orang menjadi gagu gitu. Menjadi bungkam gitu karena entah kenapa gitu orang tidak berani berbicara gitu untuk mengevaluasi perkembangan yang ada sekarang ini gitu. Nah, tapi oke. Anda melihat dari sisi soal pilkada, kalau saya melihatnya begini, jangan-jangan Pak Bahlil ini ingin menjadikan isu ini menjadi tawaran bagi Pak Prabowo sebagai presiden. Ini Pak Presiden, kami punya ide begini, kalau Bapak Presiden setuju, Golkar yang akan mengamankan ide ini untuk dieksekusi di parlemen. Gimana? Ya, itu terbuka saja kemungkinan yang seperti itu gitu ya. Nah, bahwa ini bagian dari negosiasi mereka gitu. Atau bisa juga dengan menyebut ini bagian dari upaya untuk menutup isu yang sebelumnya cukup ramai dibicarakan orang yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan parcok misalnya ya, partai coklat gitu. Itu bisa-bisa ini kan dalam politik ini targetnya nggak hanya satu kan. Bisa 2, 3, 4 sekali dayung gitu loh Pak. Nah dengan munculnya isu ini mungkin dayungannya akan ke sana gitu. Jadi pertama adalah bagian dari tanda kutip apa yang Anda sebut tadi sebagai negosiasi gitu ya. Nah yang kedua adalah bagian dari upaya untuk menutup isu parcok itu karena ingat ya pernyataan Bahlil itu di ulang tahun Golkar itu juga menyinggung soal parcok. Kan Bahlil mengatakan begini, kalau kalah ya jangan dong institusi lain yang disalahkan gitu ya. Artinya ya mungkin kayak parcok itu. Itu kan sama dengan pernyataan dia, kalau Golkar menerima banyak kekalahan, ya jangan dong sistemnya yang diubah gitu. Saya lepas dari urusan Golkar, konsen saya dengan pernyataan ini meskipun itu diawali oleh pernyataannya Pak Bahlil gitu ya. Lalu kemudian disambut oleh Pak Presiden, saya kok melihat bahwa ini pernyataan yang serius. Serius. Ini pernyataan yang sangat serius dan publik nggak bisa menganggap ini sebagai sekedar pernyataan politik biasa. Saya melihatnya begini, Mas. Nah, kenapa ini
mau dikecilkan. Ini kan 38 triliun. Kalau melalui pilkada daerah DPRD, mungkin bisa hebat loh ini sampai 30 triliun, Mas. Yang sekarang ini. Alias 8 triliun juga udah habis tuh untuk pilkada di DPRD. 30 triliun ini mau diapain? Kan sekarang mau untuk kebutuhan yang sudah kita tahu. Di satu segi Pak Prabowo tidak mau mengefisienkan anggota kabinetnya, artinya butuh banyak dana untuk memutar itu gitu. Yang kedua, kita tahu bahwa program makan siang gratis juga agak menurun ininya ya, pendanaannya dari asumsinya 15.000 sekarang 10.000. Dan saat yang bersamaan seperti ada komitmen antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi untuk terus melakukan pembangunan di IKN gitu loh Pak. Jadi kalau kita misalnya coba hubung-hubungkan, jangan-jangan memang uang pilkada ini yang mau dibawa ke situ gitu loh Pak. Dibawa pertama untuk membiayai kabinetnya yang sangat besar gitu, dengan jumlah yang sangat besar. Yang kedua untuk membiayai makan siang gratis, dan yang ketiga adalah mungkin untuk membiayai infrastruktur di IKN gitu. Ya, kalau saya cara berpikirnya mungkin agak berbeda, Bung Rey. Saya melihat kalau ini lahir dari kesadaran yang paling dalam seorang pemimpin negara, seorang presiden, maka ini sangat serius. Sangat seriusnya karena jangan-jangan memang kesimpulan yang mengatakan bahwa demokrasi langsung ini atau demokrasi itu sendiri tidak efektif, maka kalau ini tidak efektif, maka demokrasi ini dibuang. Kalau demokrasi ini dibuang, maka bisa kita bayangkan, kita akan kembali lagi ke era, dalam tanda petik, era otoritarian. Maka kita akan kembali lagi ke era Orde Baru. Dan apa rujukannya kalau kita bicara soal negara yang efektif tanpa demokrasi itu? Ya rujukannya Rusia sama Tiongkok, Cina. Apakah memang Indonesia ini mau diseret kembali lagi seperti itu? Dan ini juga jangan lupa, ini terkait dengan latar belakang Pak Prabowo. Begitu. Lalu kemudian apakah ide besar itu bisa diwujudkan melihat kelakuan partai-partai politik sekarang ini? Menurut saya, kalau Ibu Mega masih ada, mungkin hanya Ibu Mega yang akan menolak. Dan kalau sampai itu terjadi, maka kita sedang dalam ancaman. Ya kan? Bagaimana Bung Rey, membayangkan ancaman yang serius ini supaya jangan sampai itu yang saya sebutkan tadi. Ini terjadi. Makanya, dan sebelum kita ini semua merasa menyesal dan terlambat. Ya itu yang saya sebutkan dari awal kan tadi Mas. Ini kan ide ini kan keluar dari istilah saya keluarga besar Orde Baru, saya bilang kan. Siapa keluarga besar Orde Baru sekarang yang bisa kita sebutkan? Ada Golkar, ada Gerindra. Dan dua-duanya lah yang menyebut supaya kita kembali ke pemilihan tidak langsung. Sebelumnya Pak Bambang Susatyo sangat konsen untuk mengiklankan, menginfokan agar pemilihan presiden itu kembali ke seperti zaman Orde Baru, yaitu dipilih melalui MPR. Gitu. Nah ini datangnya isu-isu seperti ini dari keluarga besar Orde Baru. Nah apa keluarga besar Orde Baru itu? Karena tipikal negara ideal dalam bayangan mereka itu adalah seperti di zaman Orde Baru, gitu loh kira-kira itu. Di mana pemerintahannya berkuasa tanpa batas, ya militernya bisa membackup, PNS-nya bekerja untuk pemerintah, PNS-nya adalah partai tersendiri yang memenangkan pemerintah, gitu ya kan. Polisinya di bawah TNI, gitu kan. Nah sekarang polisi kita udah di bawah Menko loh ya. Itu menurut saya sih bagus kalau yang itu, gitu kan. Nah, kemudian pemilihan ini terlalu ribet, dan partai juga akan terlalu banyak dan sebagainya gitu. Jadi kan itu yang memang kelihatan gitu loh Mas. Nah, secara perlahan itu mulai nih diuji melalui pilkada dengan asumsi yang disebut mahal gitu kan.
Kalau ternyata ajakan ini mau gitu, partai-partai mau dan sebagainya, ya lewat. Akan kejadian 2029 kita nggak lagi pilkada seperti yang sekarang, tapi pilkadanya melalui DPRD. Ya kalau DPRD lama-lama Itu makanya dengan sendirinya perlahan-lahan akan ke sana. Ini kan step demi step, karena nggak mungkin kau ambil semuanya gitu. Ya kan masyarakat kita itu dibuai aja dulu dengan apa namanya macam-macam lah gitu. Kalau kemarin kan dibuai dengan pesonanya Pak Jokowi kan. Nah sekarang mungkin itu masih tetap dibawa pesona itu gitu untuk mengambil kembali satu persatu mahkota demokrasi kita. Salah satu mahkotanya itu kan adalah pemilihan. Kalau ide ini mau diwujudkan oleh pemerintah sekarang, menurut Bung Ray, apakah publik akan menerima begitu aja? Saya tidak tahu, Mas. Cuma kan kalau kita berkaca dari peristiwa tanggal 22 Agustus kemarin, 2024, saya nggak tahu apakah Pak Prabowo siap lagi menerima gelombang massa yang kayak begitu. Kan 2024 ini bukan pilkadanya yang mau diobok-obok loh, hanya soal batas usia, putusan MA yang kemudian dikembalikan lagi oleh MK, lalu mau diubah lagi oleh DPR. Itu cuma satu pasal, tapi Anda lihat sendiri bagaimana reaksi publiknya itu luar biasa, di luar dugaan saya sendiri kok tiba-tiba bisa begitu gitu ya, mahasiswa anak muda dan semua itu terjadi seluruh Indonesia gitu ya, cuma satu malamnya keluar yang warna biru itu apa panggilan darurat apa namanya itu ya, tiba-tiba besoknya udah lebih rendah di DPR gitu, lalu paripurna itu akhirnya dibatalkan oleh Pak Dasko kan saat itu ya. Nah, apakah mereka mau melakukan hal itu yang sama? Gitu. Ingat loh ya, kalau kita lihat polanya dua-dua itu, nggak butuh berhari-hari loh untuk mengukur masa itu gitu. Kalau melihat situasi dan perkembangan hari ini, kita sulit berharap pada partai politik untuk bersikap kritis dan menolak ide itu. Karena melihat perkembangan, maka satu-satunya sandaran itu pada civil society. Ya, betul. Nah, itulah makanya kita di sini sekarang mendiskusikan itu. Ya, supaya memberi penjelasan kepada masyarakat, benar nggak, valid nggak, warning sejak awal lah ya, valid nggak bahwa pilkada itu mahal, nggak valid. Ini buktinya cuma 380 kok per kepala per orang gitu. Nah, gimana itu mahalnya? Yang ada elit kita yang elit. Artinya kalau mahal, yang dibilang mahal itu ada di luar itu, yang resmi itu ya, yang. Artinya mereka nggak jujur kan. Begitu. Dan yang membuat mahal itu di luar yang itu tadi, ya itu yang mesti dibereskan. Nah, itu yang dibereskan. Bukan sistemnya yang diubah gitu. Persis seperti yang Anda usulkan itu tadi. Bisa nggak kalau ada paslon dari partai, khususnya katakanlah misalnya Partai Golkar nih memulai, kalau ada paslon yang bayar mahar, saya akan berhentikan gitu. Nah, partainya kan nggak berani begitu juga, Mas. Betul. Justru partai yang minta. Itu yang paling ini kan, partai, dan itu terang-terangan partai. Iya, itu dia. Minta mahar itu dan gila-gilaan. Oke, saya kira untuk diskusi kita soal pilkada ini, kesimpulannya memang ini publik harus tetap care dengan situasi ini, tetap peduli, khususnya, jangan sampai kita menyesal. Khususnya gadget-gadget ini. Nah, terutama gadget, dan sekarang udah masuk generasi alpha. Ya kan? Karena kalau ini dibiarkan, jangan sampai kita menyesal, dan untuk mengembalikannya tidak mudah. Itu mengembalikan, kita butuh 32 tahun untuk bisa sampai dengan situasi seperti sekarang ini. Dengan banyak peristiwa di dalamnya. Betul. Dengan darah dan air mata gitu ya. Nah itu, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke isu yang kedua, ini soal IKN. Sekarang ini ketika status Jakarta udah dicabut sebagai ibu kota, lalu belum ada Perpres atau Kepres berkaitan dengan IKN. Ibu kota baru. Ya, itu gimana itu? Ya, kita sekarang negara tanpa ibu kota negara. Karena Presiden sudah menandatangani undang-undang baru berkaitan dengan Jakarta. Jakarta tidak lagi disebut sebagai daerah khusus ibu kota, tapi sudah DKJ kan, daerah khusus Jakarta. Sudah dengan sendirinya tanggal statusnya sebagai ibu kota negara. Tapi saat yang bersamaan belum ada Kepres yang menentukan bahwa ibu kota negara kita itu pindah ke IKN yang sekarang ini. Jadi
sekarang ini kita berada dalam situasi di mana Indonesia itu tanpa ibu kota negara. Gitu. Meskipun ya presiden kita masih berkantor di Istana Negara di Jakarta, DPR-nya juga tetap di Senayan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi berada di sekitar istana dan sebagainya gitu. Itu artinya pada tingkat tertentu bisa bertentangan dengan undang-undang, Mas. Karena undang-undang mengatakan bahwa Istana Negara, ya, kantor legislatif, ya, kantor Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan tentu saja KPU dan macam-macam itu harus berkantor di ibu kota negara. Gitu. Dan keputusan-keputusan penting, kebijakan penting kan dibuat di sebetulnya kalau konteksnya ketat-ketatan dan administrasi, kita bisa mempertanyakan semua kebijakan itu. Dibuat di mana? Di Jakarta. Jakarta itu apa? Iya. Kan bukan ibu kota negara. Betul. Ibu kota negara itu ada di IKN. IKN. Itu kalau sementara legalitas IKN itu belum jelas. Enggak ada. Kan belum dibuat kepresnya. Gitu. Nah, sementara undang-undang sekarang Jakarta itu tidak bisa lagi disebut DKI. Semua hal yang berhubungan dengan ibu kota udah hilang dari Jakarta. Jadi disebutnya sekarang DKJ. Daerah khusus Jakarta setelah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Nah ini uniknya, jadi ditandatangani undang-undang ini, jadi dengan sendirinya undang-undang ini sah berlaku kan. Gitu. Nah status Jakarta berubah dari ibu kota negara menjadi daerah khusus biasa, tapi Pak Prabowo tidak tanda tangan Kepres soal IKN. Lalu di mana ibu kota negara kita? Nggak jelas. Lalu kalau semua keputusan dibuat oleh DPR, lalu tanda tangan oleh mereka Jakarta itu bukan ibu kota negara. Bisa dituntut secara besar. Nah ini menarik. Saya mau masuk ke situ. Pak Prabowo belum lama ini, beberapa hari yang lalu, menyatakan secara resmi bahwa IKN itu sebagai ibu kota negara. Konsekuensinya, alokasi anggaran untuk membangun fasilitas di ibu kota negara itu terus dijalankan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan berkantor di sana, eksekutif, legislatif, yudikatif, dia akan berkantor di IKN itu di akhir tahun 2028. Ya kan? Nah, tetapi bukan itu soalnya. Ya itu jelas, itu jelas persoalan, Mas. Ya. Sebelum kau masuk ke persoalan kedua, ini persoalan. Ya. Bagaimana Presiden membiarkan Republik ini tanpa ibu kota negara? Dikatakan oleh beliau ya bahwa IKN itu ibu kota kita. Mana surat keputusannya? Semua yang berhubungan dengan kenegaraan harus ada dasar yang bisa dibaca bersama. Itu nggak keluar kepresnya. Pertanyaannya? Nah itu tunggu dulu sebelum kau masuk pertanyaan. Yang kita perlu tekan itu masalah, Bas. Iya. Itu. Ya jelas itu masalah. Iya. Karena di sini enggak, di sana juga enggak. Enggak. Lalu kemudian di mana ibu kota negara ini? Tempat di mana kalian membuat keputusan penting berkaitan dengan negara ini. Begitu. Nah, tapi kan ada pertanyaan spekulatif sekarang ini. Kenapa Pak Prabowo belum berani menandatangani Kepres? Kalau memang dia betul-betul sudah firm bahwa memang kita ibu kota negara di IKN dan kita mau pindah ke sana. Kenapa dia belum menandatangani? Itu satu. Alasan kalau kita baca argumentasi yang dibangun dan itu disampaikan oleh oleh si Dasko bahwa ini sedang dipelajari. Apanya? Sedang dipelajari. Apanya? Sebelum ditandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu. Ini bagaimana? Tapi gini, tunggu dulu sebelum kau lanjut. Ini bagaimana presiden kita ini? Kan salah satu alasan kenapa Presiden Prabowo itu membuat anggota kabinet besar agar lebih efektif, kata beliau. Lah ini udah dibesarkan pembantu-pembantunya, masa membuat surat yang kayak begitu tuh belum selesai juga? artinya ini bukan soal administratif, teknis administratif. Oh iya, makanya bagi saya jadi pertanyaan.
Ini sudah kita besarkan pembantunya presiden. Gunanya apa dibesarkan? Salah satu gunanya kata Pak Prabowo supaya pekerjaannya lebih efektif. Lah ini surat kayak begini nggak selesai-selesai, gimana ceritanya? Nah, itulah begini. Ada bacaan bahwa ini antara Jokowi dan Pak Prabowo ini sedang bermain catur. Ya. Di satu sisi Pak Jokowi ini mendesak Pak Prabowo supaya ayo dong, mana dong komitmen Pak Prabowo berkaitan dengan IKN. Tapi di sisi lain Pak Prabowo melihat ini benar nggak ini, kalau saya teken maka seluruh konsekuensi hukumnya itu kan ke Pak Prabowo, ya kan? Dan pada saat yang sama kan ada konsekuensi kalau dia udah teken itu. Konsekuensinya lo harus buat supaya memang semua aktivitas pemerintahan pusat itu beralih ke IKN. Sementara fakta hari ini belum ada infrastruktur yang memadai untuk itu kan. Ini baru mau dikerjakan untuk DPR-nya, untuk MPR-nya, untuk Mahkamah Agungnya, untuk yudikatif dan lain sebagainya. Pertanyaannya ada duitnya nggak? Ya kan? Nah, ini baru kita ngomong kantornya. Belum ngomong soal perumahannya, belum ngomong soal fasilitas kesehatan, belum ngomong soal macam-macam fasilitas yang termasuk mekanisme perpindahan pegawai. Butuhkan. Nah, tapi sebelum ini kan ada pertemuan, Bung Rey. Ada pertemuan silaturahmi katanya ya bernostalgia saja antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau sebelumnya Pak Prabowo datang ke Solo, lalu kemudian baru-baru ini Pak Jokowi datang ke Kertanegara. Tidak mungkin mereka tidak bicara hal yang strategis di situ. Ya. Setelah pertemuan itu ada dua hal yang berkembang. Yang pertama muncul pernyataan Pak Prabowo bahwa IKN jalan terus, ibu kota negara di sana. Meskipun dia masih simpan kartu trufnya, dia belum mau tanda tangan dulu. Dengan alasan tadi mempelajari. Ya. Nah, tapi pada sisi yang lain kita melihat orang mulai mempersoalkan ini proyek strategis nasional khususnya PIK 2 sama BSD. Lalu kemudian karena tekanan untuk mempersoalkan proyek strategis nasional itu terhadap PIK 2 dan BSD, maka pemilik Agung Sedayo Group, Pak Aguan, buka suara. Kami yang dia minta supaya dirubah judulnya di Tempo itu, ya kami menyelamatkan muka presiden. Dalam tanda petik nih, orang kemudian ngomong, oh berarti ini ada kong kaling kong antara pengelola proyek strategis nasional yang PIK dan BSD ini dengan proyek IKN, di mana mereka disuruh atau mungkin dipaksa atau mungkin kompensasinya, oke saya kasih di sini, saya kasih PSN, tapi kamu bangun dong IKN supaya saya tidak dianggap barang ini barang rongsokan gitu. Supaya saya tidak dianggap ini membangun monumen mangkrak seperti Pak Jokowi yang dulu sering datang ke Hambalang untuk menengok monumen mangkrak katanya. Jadi ini seperti ada benang merah nih Bung Rey. Pak Jokowi datang, mungkin Pak Jokowi melihat, wah ini nggak ada tanda-tanda nih. Pak Prabowo menyatakan bahwa IKN jalan terus kan, begitu. Lalu kemudian ya muncul ada desakannya kayak gitu-gitu. Apa yang Bung Rey lihat dengan benang merah yang tadi diceritakan itu? Aku sih nggak usah jelaskan, udah jelaskan dengan baik, Mas. Kau bilang misalnya apakah ada kemungkinan di dalamnya 4 lipat gitu? Kok tiba-tiba proyek seperti PIK 2 itu bisa jadi PSN, itu gimana logikanya? BSD bisa jadi PSN, gimana logikanya? Proyek swasta kok jadi PSN? Gitu kan? Nah itu juga jadi tanda tanya gitu. Nah kan makin terbuka kepada kita setelah ada pernyataan yang Anda nukil dari Tempo itu kan, pernyataan Pak Aguan itu bahwa ini demi menyelamatkan wajah presiden.
Nah itu sebetulnya ya kalau elit kita sensitif itu mestinya dikorek tuh. Dipanggil Pak Aguan, apa maksud dari pernyataan itu? Pernyataan yang berhubungan dengan demi menyelamatkan wajah presiden itu. Satu, apakah kemungkinan tadi Anda menyebut ada paksaan supaya nanam investasi di sana? Kalau itu ada, itu nggak boleh. Ya kan, gitu. Nah, kalau nggak ada paksaan secara sukarela misalnya kan, kenapa Anda menyebut menyelamatkan wajah presiden? Gitu. Atau memang ada barter. Oke, IKN-nya kita bangun oleh swasta, tapi proyek kita yang lain dijaga dong. Misalnya dalam ini misalnya PIK 2 dan sebagainya. Nah itu kalau Anda jadi anggota DPR gitu loh Mas, itu sesuatu yang menarik untuk digali gitu. Karena pertama tidak boleh ada swasta yang dipaksa untuk melaksanakan satu proyek, gitu ya. Atau swastanya boleh terlibat di dalamnya, tapi nggak boleh berhubungan dengan politik dalam kerangka misalnya aku ini terlibat untuk menyelamatkan wajah presiden loh. Itu nggak ada istilah yang begitu. Nah yang ketiga kalau Anda melakukan proyek barter, gitu antara ya oke, aku ikut di sana tapi tolong di sana dan sebagainya. Sehingga dengan begitu, kalau kemudian misalnya PSN PIK itu dianggap bagian dari barter itu bisa dievaluasi loh. Nah, betul. Oleh Pak Prabowo kan kita udah dengar sekarang. Beliau mengatakan misalnya ada di PIK 2 itu lahan-lahan yang dikonversi itu tidak mengindahkan analisis lingkungan hidupnya gitu kan. Nah itu salah satu alasan. Alasan yang lain adalah ini kan proyek PSN ini nggak sesuai standar yang semestinya disebut dengan PSN. Ini kan bagian yang diduga itu tadi kan proyek balas jasa itu gitu. Nah oleh karena itu ya saya cabut PSN-nya. Ya silakan PIK-nya jalan tapi PSN-nya dicabut gitu dan sebagainya gitu. Nah saat yang bersamaan yang perlu digali oleh DPR itu apakah model yang seperti ini terjadi hanya berhubungan dengan kelompok katakanlah misalnya pengusaha yang diajak oleh Aguan ini atau sebetulnya terjadi pada peristiwa-peristiwa yang lain, Mas. Gitu. Yang kita nggak tahu gitu. Ya, ya. Nah ini sebetulnya menurut saya kalau Anda anggota DPR gitu, Anda sensitif dengan situasi yang seperti yang sekarang, nah itu bisa dikejar oleh mereka tuh, dipanggil Aguannya ditanya gitu, supaya dievaluasi benar-benar. Karena hampir tidak kita bisa temukan ya alasan-alasan yang rasional yang menurut standar yang berlaku gitu bahwa PIK 2 itu dijadikan sebagai PSN gitu. Dan memang karena PIK 2 itu nggak ada kepentingan publik di dalamnya. Ya begini, menurut saya ketika orang mulai mempersoalkan kenapa PIK 2 lalu kenapa BSD masuk dalam proyek strategis nasional, ketika itu nanti dibongkar, maka bukan tidak mungkin ini akan terungkap semua apa sebetulnya permainan di balik itu. Itu yang saya sebut tadi kan, Mas. Mestinya ini dibuat kalau Anda anggota DPR, Anda udah sensitif nih. Iya. Anda panggil tuh Aguannya ke DPR, tanya apa maksud dari pernyataan menyelamatkan wajah presiden. Di sini kan semua akhirnya mulai tersingkap ya. Iya. Bahwa bayangkan disinyalir ini PSN ini proyek strategis nasional ini itu jumlahnya ada ratusan. Dan sekarang orang sudah mulai bicara bahwa banyak sekali di antara sekian ratus proyek strategis nasional ini ada yang bermasalah. Lalu kemudian tidak sesuai dengan kajian dari beberapa lembaga yang memang punya kewenangan untuk mengkaji benar atau tidak, layak atau tidak masuk dalam proyek strategis nasional, perlu atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, di balik itu, selama ini kan publik itu seolah-olah tidak tahu mengenai, bukan seolah-olah, memang publik tidak pernah tahu proyek strategis nasional ini seperti apa. Lalu kemudian institusi-institusi yang seharusnya melakukan pengawasan, mempertanyakan ini segala macam seolah-olah lumpuh gitu loh. Ya kan?
Nah dengan begini baru kita sadar, ternyata selama ini memang kalian bungkam, kalian diam, banyak hal yang sebetulnya tidak terungkap. Dan akhirnya ketika diungkap hari ini, baru kita tahu oh, ternyata banyak persoalan. Dan ini sudah ada 20 orang menggugat PIK 2 dan BSD ke PT UN mengenai keabsahan. Kenapa PIK 2? Dan kalau ini makin ramai dibongkar, bukan tidak mungkin akan tersingkap semua hal yang selama ini itu dilakukan dengan paksaan, di mana semua institusi-institusi yang seharusnya kritis dan serius melakukan evaluasi itu mestinya bisa mempertanyakan ini gitu. Betul. Ya kan? Termasuk IKN itu sendiri. Kan undang-undang tentang IKN itu kayak disulap tiba-tiba jadi. Ya kan? Begitu. Nah, cuma ini kan ada menariknya juga ya. Kalau sekiranya PIK 2-nya ya digugat lah status PSN-nya gitu. Bahkan mungkin PIK-nya 2, PIK 2-nya bahkan digugat juga gitu. Jadi bukan hanya statusnya PSN, tapi PIK 2-nya sendiri sebagai proyek swasta bisa aja digugat juga oleh publik kan. Nah, sementara IKN-nya sendiri sejauh ini dibangun dengan mengandalkan investor gitu. IKN-nya bisa macet juga loh, Mas. Karena investornya dengan sendirinya akan nahan diri juga untuk. Kalau investor memang kan sudah disadari oleh pemerintah, nggak ada investor yang tertarik ke sana. Nah iya makanya. Itu yang sudah disadari sekarang. Ini kan yang saya mau katakan, kan ini udah ada semacam komitmennya untuk ikut terlibat di dalam pembangunan IKN, ya kan? Nah, cuman kan kita lihat nih IKN jalan, tapi saat yang bersamaan kok PIK ada dinaikkan statusnya jadi PSN. Lalu muncullah kecurigaan, ada nggak hubungan antara keduanya gitu, antara masuknya investor dengan status PIK sama BSD itu jadi PSN gitu. Nah sekarang karena orang mulai mencari-cari tahu, lalu orang gugat. Nah ketiba nanti misalnya ada putusan nih, ya kita nggak tahu putusannya apa, tapi putusannya yang dianggap nggak menyenangkan lah sama pengembang PIK 2 ini gitu. Lalu dia mengatakan, gue juga nggak mau lagi lah di IKN. Dan IKN-nya sendiri gimana nih nasibnya itu? Jadi di situ justru itu menariknya. Semakin PIK 2 digenjot, semakin PIK 2 dibongkar permainannya, maka IKN juga terancam. Selain diungkap apa sebetulnya ketidakberesan di balik proses IKN itu, pada saat yang sama investor-investor juga akan berhenti. Nah, kalau semua investor-investor nggak mau datang ke sana, maka satu-satunya harapan itu adalah APBN. Pertanyaannya, APBN kita jelas kurang. Pertanyaannya, seberapa besar kemampuan APBN? Jelas kurang. Disitulah kuat-kuatan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu yang tadi saya bilang, mereka sedang bermain catur. Ya jelas. Kalau dari dari format secara formal ya Pak Prabowo lebih kuat. Ini presiden. Oh iya. Iya, gitu. Iya betul. Ini kan pertanyaan, mungkin persoalannya bukan di situ, Mas. Persoalannya apakah Pak Prabowo mau menggunakan kekuasaannya, ya kan, untuk mengembalikannya ke jalur yang lebih rasional. Nah, itu yang saya bilang, itu yang saya maksud dengan mereka ini sedang bermain catur. Iya. Ke depan Pak Prabowo ini berhitung betul. Kenapa dia belum menandatangani Kepres atau tapi kan dengan Perpres itu? Dia sedang melihat ini kayaknya ini banyak ranjau. Iya, tapi kan dengan cara bermain catur kayak begitu tuh banyak ya kalau kita hubungannya tadi administrasi kenegaraan kita menjadi terlampaui. Ya, gitu. Pasti Pak Prabowo mengorbankan teknis itu. Nggak boleh mestinya. Karena itu tadi kalau sekarang misalnya ya Pak Prabowo keluarkan Kepres. Bukan. Keluarkan persetujuan untuk membahas revisi undang-undang pilkada misalnya. Kita bisa buka tuh. Di mana itu surat itu dibuat? Oh ya itu kan hal yang lain. Maksud saya bukan yang lagi-lagi saya mau katakan, Mas, jangan anggap remeh. Oh ya. Tapi ini saya ingin membahas soal hubungan antara Jokowi dan Pak Prabowo. Iya. Dugaan saya. Yang saya mau katakan. Hubungan mereka ke depan ini
itu apa namanya panas bisa Iya, yang panas saya mau dingin. katakan begini, Mas. Kalau mainnya Pak Prabowo seperti yang sekarang, tarik ulur. Ada banyak hal yang terlampaui, yang kalau itu digugat justru mengganggu pemerintahan Pak itu Prabowo maksud saya. sendiri. Oke. Oleh karena itu pilihannya nggak boleh main begitu. Pak Prabowo harus tegas itu maksud saya. Ada nggak masalah di PIK 2 misalnya kan? Ada nggak masalah di IKN dan sebagainya? Lalu dibereskan. Nggak bisa tarik ulur. Karena apa? Karena secara formal ya Anda presiden. Anda tugas Anda membereskan ini semua gitu maksud saya. Tapi ini kan itu yang Loh, Pak Jokowi itu yang dia sedang melihat. Nah, itu ini yang kalau saya- saya langsung menaikkan perpres. gini loh, yang nggak masuk akal saya itu Pak Jokowi itu punya partai kagak. Kan hanya punya anak jadi wakil presiden. Ya. Ya kan? Loh. Apalagi gitu yang dipikir. Iya, makanya. Tapi jangan lupa Bu, ini kabinet ini mayoritas orang Jokowi. Iya, orang Jokowi kalau lagi berkuasa, kalau nggak berkuasa ya mereka ikut yang lain lagi. Tapi saya tetap meyakini bahwa jadi Pak Prabowo ini sedang mengukur kekuatan. Aku mengerti, Bas. Ya Yang kan? saya mau katakan itu, saya mengerti yang kau cerita. Yang saya mau katakan itu, kalau Pak Prabowo caranya begitu, banyak hal yang terlampaui dan itu justru akan mengganggu kepemimpinan. Itu dia merongrong dia sendiri. Iya, itu Ya maksud betul. saya. Memang sekarang kan sudah mulai begitu. Ya makanya Dengan kabinet kompromi kayak begini yang udah jelas itu merongrong Pak iya. Prabowo sendiri. Tapi ini kan bisa dipahami juga sebagai bentuk terima kasih dia kepada Pak Jokowi yang telah memenangkan dia jadi presiden. Ya, kalau- Tapi lebih dari itu saya kira dia berpikir kalau ternyata masalah IKN nanti tambah ruwet, saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil resiko untuk menandatangani Perpres, ya kan? Nah, kalau itu sampai terjadi, maka kita tinggal menunggu waktu aja antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini terjadi perang Pak dingin. Prabowo itu kalau kondisinya begini ngeluarin Perpu. Apa? Perpu yang menyatakan untuk sementara waktu Jakarta masih tetap ibu kota negara. Iya, ya memang mestinya Iya. nggak usah buru-buru untuk menyatakan Jakarta tidak lagi Ya, menjadi mestinya ibu kota dari negara. kemarin nggak perlu tanda tangan Iya. beliau. Tapi ya ini sudah Sebab terjadi. kalaupun nggak ditahan karena ketentuan, Mas, 2 bulan 60 hari setelah diketuk palu di DPR nggak ditanda tangan dengan Ya udah segera. sah ya begitu. Nah makanya dikeluarkan saja Perpu. Oke, jadi saya kira ini posisi Pak Prabowo ini maju kena mundur kena. Enggak. Tapi sebagai presiden, Enggak, Mas, itu yang saya sebagai mau katakan. presiden ya harus berani gitu Iya, ya. kalau maju kena mundur kena kita rakyat, Bas. Karena kita nggak punya kekuatan, nggak punya sesuatu yang kita bisa andalkan untuk backup kita. Pak Prabowo itu presiden Republik Indonesia. Apa yang membuat dia harus maju mundur gitu loh. Kalau dia macan ya sudah, kan selesai gitu. Oke, saya kira diskusi kita untuk sementara begitu dulu. Nanti kita akan lanjutkan dalam obrolan berikutnya.